Wajib. Rukun ya wajib dibaca. Maka menurut pendapat yang benar dan pilihan ini, itu dia tidak haram, bahkan wajib karena rukun baca surah Fatihah. Fa inna sholata la tasihhu illa biha, karena sesungguhnya sholat itu menjadi tidak sah kalau tidak membaca Fatihah. Wa kama jazatis sholatu lid-darurati ma'al janabah, dan sebagaimana dibolehkan sholat dalam keadaan darurat. Dia sholat melakukan sholat di waktu karena darurat dalam keadaan junub, kondisinya itu disertai keadaan junub. Tazuzul qiraah, maka demikian juga membaca suratul Fatihah ini yang bagian daripada Al-Quran boleh karena darurat juga. Wasani la yajuz. Sekarang pendapat kedua, itu tidak boleh. Bal ya'ti bil adhkaril lati ya'ti bihal ajizul ladzi la yahfazu syai'an minal Quran. Bal ya'ti bil adhkar. Itu disuruh baca zikir-zikir aja. Jadi enggak baca ayat Quran termasuk Fatihah. Ini pendapat kedua nih. Allati ya'ti bihal ajiz, itu seperti gambaran orang yang lemah. Ini lemahnya kayak apa? Alladzi la yahfazu syai'an minal Quran, yaitu orang yang tidak ada hafalan sedikit pun dari Al-Qur'an, bukan termasuk Fatihah. Ya kalau rumah enggak rukun lah ibaratnya. Ini enggak ada sama sekali termasuk Fatihah. Kan di dalam ajaran sholat itu misalnya ada mu'alaf, udah umur balik, ajarin sholat sebisanya, baca bismillah, baca bismillah. Bismillah kan termasuk Al-Quran. Pokoknya suruh sebisanya, bismillahirrahmanirrahim, baru satu ayat itu ya udah baca itu aja. Nanti besok tambah alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya semampu dia. Nah ini digambarkan orang ini dia tidak boleh baca Al-Fatihah di dalam sholatnya dengan alasan kayak sholat orang yang nggak punya hafalan dari Al-Quran termasuk Fatihah, maka dianggap orang lemah. Lemahnya itu karena ada hafalan. Lihanna hadza ajizun syar'an, dan berkait sholat di dalam keadaan junub ini dianggap juga lemah secara syar'i. Fasara al-ajizi hissan, maka seperti orang yang lemah secara indrawi. Waswabul awal, tetapi pengarang Syekh Imam Nawawi yang mensyarah kitab Safinah ini mengatakan yang benar itu pendapat pertama. Gitu ya. Apa? Boleh baca Fatihah karena sama-sama darurat. Intah, selesai. Wasaniha, tadi yang diharapkan yang pertama apa? Sholat bagi orang yang junub. Sekarang yang kedua yang dilarang bagi orang dalam keadaan junub, at-tawafu. Kemarin sama. Orang yang hadas kecil juga nggak boleh tawaf. Yang hadas besar itu juga. Li khabaril hakim, menurut hadis dari Imam Hakim, at-tawafu bil baiti sholatun. Tawaf di rumah Allah atau di Masjidil Haram itu adalah sama seperti sholat. Jadi tawaf itu seperti sholat. Maksudnya kas-sholati fis-satri wa tahar. Sama dengan sholat, dia harus menutup satrum itu apa? Tutup. Maksudnya menutup aurat. Wa taharati, dan juga harus dalam keadaan suci. Baik hadas kecil dan hadas besar. Sampai situ doang bahasa tawaf. Kemarin udah kita jelasin tawafnya mau tawaf sunnah, tawaf wajib, tawaf nazar. Nazar itu kan wajib juga.
jenazah ini kalau udah punya kaul, terus kaulnya itu jelas, maka dia harus menunaikan, menjadi wajib. Wasali suha, dan yang ketiga yang diharamkan bagi orang yang sedang dalam keadaan junub, masul mushaf, yaitu memegang mushaf. Qala Nawawi, Imam Nawawi berpendapat di dalam kitab At-Tibyan, idza kataba al-junubu awil muhdisu mushafa, jika orang yang dalam keadaan junub dia menulis, katanya itu menulis, atau orang yang sedang keadaan hadas, ya. Jadi junub itu kan hadas besar, maksudnya ini hadas di sini hadas kecil. Dia sedang menulis mushaf Al-Quran. In kana yahmilul waraqata wa yamassuha 'alal kitabah, jika adalah dia melakukan dengan memegang kertasnya, kemudian saat dia menulis itu fahuwa haram, maka itu adalah hukumnya haram. Jadi itu kalau dia baik hadas kecil ataupun junub. Wa illam yahmilha wa lam yamassaha fa fihi salasatu awjuh. Jika dia tidak membawanya, kemudian tidak memegangnya, dipegang, kalau ini dibawa, ini dipegang, maka pendapat yang kedua, dalam keadaan yang kedua ini, itu ada 3 pendapat. Kalau yang pertama tadi apa? Jika dia menulis mushaf dalam keadaan junub atau hadas kecil, kemudian dia membawa kertasnya itu dan memegangnya saat menulis itu, maka itu haram. Sekarang dia nggak megang, tapi dia nulis mushaf, tidak membawa, tidak megang. Ini ada 3 pendapat. As-shahihu jawazuhu. Yang pertama, yang benar adalah membolehkannya. Kan dia nggak megang, nggak membawa kertasnya itu saat dia nulis. Ya gimana? Kalau pakai mesin ketik, apa begini? Bisa jadi itu dia tulis itu kayak orang kaligrafer. Wasani tahrimu, yang kedua mengharamkannya. Yang ketiga yajuzul muhdisi wa yahrumu 'alal junub. Pendapat ketiga, boleh bagi orang yang hadas kecil. Kemarin kan gitu, boleh aja untuk hadas kecil. Beberapa pendapat. Tetapi haram bagi orang yang hadas besar.